Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Purbalingga. Yang melayani firman Tuhan dalam ibadah online pada hari ini, Minggu 15 November 2020, yaitu Pendeta Rudiarto Budi Prasetyo dari GKJ Purbalingga. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Hari ini kita coba mengingat betapa banyak berkat Tuhan yang diberikan sebagai ladang pelayanan yang harus kita garap sebagai hamba-hambanya. Hari ini kita coba mengingat keberadaan lembaga pembinaan dan pengaderan Sinode GKJ dan GKI SW Jateng yang sudah menginjak usia ke-52. Lembaga ini juga merupakan ladang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Apakah ladang ini telah dikelola dengan penuh tanggung jawab? Semoga kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan turut berproses bersama LPP Sinode agar terus bertumbuh hingga menghasilkan buah yang berdampak bagi kehidupan bergereja. Marilah kita berseru kepada Tuhan. Marilah kita datang dan menyambut Tuhan. Untuk mengawali ibadah online pada hari ini, mari kita bangkit berdiri sambil menyanyikan PKJ 27. Nyanyikanlah nyanyian baru. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Dipersilahkan duduk kembali. Melalui Lukas 17 ayat yang ke-10 Tuhan mengingatkan kita, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sebagai seorang hamba, kita terus diajak untuk berproses melakukan apa yang berkenan kepada Sang Tuan. Hari ini, kita diajak untuk merefleksikan, sudahkah kita menjadi hamba yang dipercaya?
bersama-sama kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sudahkah kita menjadi hamba Tuhan yang setia dan layak dipercayakan? Mari kita berdoa secara pribadi. Di hadapan-Mu ya Allah, kami bersama-sama mengaku akan keberadaan kehidupan kami, akan cacat celah manusiawi kami, akan keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pengampunan kepada kami, sehingga hidup kami layak di hadapan Tuhan, patut menjadi hamba yang Engkau beri kepercayaan penuh dan mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan itu di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Allah telah memberikan anugerah penebusan kepada kita. Ini merupakan wujud dari cinta kasih-Nya yang mau menuntun dan membaharui hidup kita. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-30 demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengar merenungkan firman Tuhan, kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mengucap syukur atas keberadaan kehidupan kami yang masih Engkau topang. Engkau menjagai langkah-langkah hidup kami, bahkan kami mampu bersyukur akan setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini Engkau memberikan waktu untuk kami bersama-sama tundukkan diri di hadapan Tuhan, mendengar apa yang Engkau beritakan melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Nyatakan kehendak-Mu sehingga kami boleh mengerti dan akhirnya coba untuk memahami. Terima kasih Tuhan. Kuasai dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, demikian pula dengan hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pada saat ini terambil dari Matius 25. Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai 30.
Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Sedemikian pembacaan saya. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Walaupun masih harus tetap tinggal di rumah, beribadah di rumah, di tengah
serangan COVID-19, tetapi percayalah bahwa Tuhan terus menopang hidup kita. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, hamba yang dipercaya. Hamba yang dipercaya. Saudara-saudara, konon kabarnya, hanya konon kabarnya, seorang empu yang bernama Ronggo Warsito, dia tokoh dari Keraton Surakarta, pernah menafsirkan, menubuatkan tentang kematian anak dan istrinya. Seolah-olah dia tahu persis apa yang hendak terjadi pada istri dan anaknya, bagaimana cara mereka meninggal dan bagaimana cara mereka dikuburkan nantinya. Tetapi nampaknya dalam perjalanan kehidupannya, Sang Ronggo Warsito ini tidak pernah mengetahui kapan panggilan Tuhan terhadap hidupnya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apakah di antara kita, di antara ibu, bapak, dan saudara, adakah yang bisa melihat kapan Tuhan itu datang secara pribadi dalam kehidupan kita? Nampaknya tidak ada yang pernah mengetahuinya. Dan itulah yang terjadi kalau beberapa waktu lalu seorang, saya katakan maestro kesenian di Yogyakarta, Ki Seno Nugroho, yang sangat fenomenal, dia tahu-tahu meninggal, tahu-tahu. Karena bagaimanapun juga dia juga tidak pernah mengetahui kapan Tuhan akan memanggil hidupnya. Kalau saya melihat daftar, dia harus pentas bulan November full. Bahkan mungkin sampai tahun 2021. Ketika daftar itu dibuat, tentu dia tidak pernah memperkirakan kapan Tuhan akan memanggilnya, dengan cara yang seperti apa. Bahkan ketika malam hari dia meninggal, sore hari dia masih bersepeda. Lalu jam 5 dia merasakan sesak nafas, minta dijemput ke rumah. Lalu sampai di rumah dia masuk kamar pribadinya, muntah-muntah di sana. Istrinya baru pulang dari kantor. Lalu jam 7 diangkat ke rumah sakit. Dan jam 10 dia meninggal. Dan ketika prosesi pemakaman ada sebuah gending yang mengiringi yang berjudul Gajah Seno. Kenapa lalu pengrawit, pengiring, penyanyi dalam bahasa Indonesia atau waranggono, para pesinden nangis? Mereka sedih. Karena dalam tanda kutip mereka pun tidak pernah mengira bahwa Ki Seno Nugroho meninggal secepat itu. Dan itu pula yang terjadi dalam kehidupan kita terus menerus. Bahkan beberapa hari yang lalu saya sempat melakukan upacara pelepasan jenazah bagi saudara yang datang dari Jakarta maupun yang meninggal di Semarang. Meninggalnya di mana Pak Rudi? Di rumah sakit. Artinya keluarga pun juga tidak pernah mengerti kapan panggilan Tuhan atas kehidupan orang yang mereka kasihi. Karena bagaimanapun juga ketika orang sakit lalu dibawa ke rumah sakit, mendapatkan penanganan dari para dokter, harapan dari keluarganya adalah kesembuhan, bukan kematian. Tetapi itulah cara Tuhan untuk hadir dan memanggil setiap kita. Penuh dengan misteri. Oleh sebab itu, saudara, minggu lalu kita diajak untuk berjaga-jaga. Bukan hanya menjadi pelita, tetapi juga siap sedia akan minyaknya. Supaya pelita itu tetap menyala, tetap berkobar-kobar. Ketika Tuhan datang, pada akhirnya nanti kita akan siap. Kapanpun juga. Dan hari ini kita diajak berjaga untuk menjadi hamba yang bisa dipercaya. Lalu pertanyaannya adalah,
Hamba yang bisa dipercaya itu hamba yang seperti apa? Hamba yang dapat dipercaya, bisa dipercaya adalah hamba yang mampu menunjukkan ketekunan, kesungguhan, tanggung jawab menggunakan kepercayaan dari tuannya. Kepercayaan yang seperti apa nih? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang tertuang dalam ayatnya yang ke-15, bagian yang bawah, masing-masing menurut kesanggupannya. Artinya sang Tuhan tahu persis, tahu betul kemampuan hamba-hambanya. Sang Tuhan tahu betul, kenal betul hamba-hambanya. Sehingga masing-masing diberi kepercayaan menurut kemampuannya. Tuhan tidak pernah memaksakan diri. Yang mampu 5 ya diberi 5, yang mampu 2 diberi 2, tetapi yang mampu 1 hanya diberi 1 saja. Dengan harapan masing-masing yang diberi kepercayaan, menggunakan kepercayaan itu dan mempertanggungjawabkan semuanya kepada sang Tuhan. Sehingga wajar kalau ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Supaya apa? Supaya mereka cepat mengerjakan. Dan itulah yang terjadi di ayat yang ke-16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Segera. Tidak menunda-nunda. Melakukan dengan cepat. Itulah yang dikerjakan. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah ketika seseorang hanya diberi 1, itu angka yang kecil? Sebentar, saudara. Kalau kita melihat apa yang tertuang di sana dengan ungkapan 1 talenta. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar sama dengan upah buruh harian. Artinya 1 talenta adalah upah orang yang bekerja selama 6.000 hari. Atau kalau dihitung sekitar 16,42 tahun. Nilai yang sebenarnya fantastis. Nilai yang tidak kecil. Itu mampu dikembangkan di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi pada hamba yang ketiga ini? Dia memiliki pengertian bahwa tuannya itu seorang yang jahat. Tuan yang seringkali merampas. Dia merasakan ketakutan kalau dirinya tidak mampu mengembangkan yang 1 talenta itu. Apakah salah ketika dia pergi lalu menimbun harta benda itu di tanah? Sebenarnya tidak, karena itu juga menjadi bagian dari tradisi Yahudi. Tetapi bukankah ketika sang Tuhan sudah memberikan kepercayaan, apapun juga harus dipertanggungjawabkan. Sewaktu-waktu ketika sang Tuhan itu kembali dan menuntut pertanggungjawaban. Sehingga pada saat pertanggungjawaban itu harus diberikan, ternyata hamba yang ketiga ini dianggap jahat karena dia malas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui tema ini Tuhan menghendaki kita memiliki sikap hidup sebagai hamba yang baik dan setia. Hamba yang mampu mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh ketekunan, kesungguhan tanpa menunda. Karena bagaimanapun juga kedatangan Tuhan tidak pernah bisa diketahui. Lalu bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, apakah kita mau menjadi hamba yang baik dan setia? Ataukah hamba yang jahat? Pilihan tentu saja bagi hidup saya dan saudara. Setiap kita diberi talenta. Tidak ada yang tidak sama sekali tidak menerima talenta. Siapapun mereka. Saudaraku, saya mengenal paling tidak 2 anak
yang mengalami keterbatasan dalam hidupnya. Seorang anak perempuan ketika dia lahir diketahui dia buta. Sehingga orang tuanya menganggap bahwa anak yang buta ini tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya. Tidak pernah dia melihat ada potensi dalam diri anak ini. Kalau buta hanya merepotkan kehidupannya. Sehingga orang tua ini membuang di tempat pembuangan sampah. Yang lalu akhirnya diambil oleh sebuah yayasan. Lalu anak ini dipelihara dengan baik. Dan akhirnya ternyata di dalam diri seorang anak yang berkebutuhan khusus, dia mengalami kebutaan, tetapi dia menjadi drummer wanita yang hebat. Bayangkan, seorang buta yang dianggap tidak memiliki potensi apapun, tapi akhirnya dia menjadi drummer wanita yang handal. Yang kedua, saudara, saya mengenal seorang anak laki-laki, dia autis, lumayan tingkat autisnya. Dan nampaknya keluarga ini mau menerima. Dia terus membimbing anak autis ini, memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Jangan salah, saudara, anak yang memiliki keterbatasan ini pun beberapa kali memenangkan kejuaraan. Dalam lomba fotografi dia juara. Dalam mengolah Tamiya, merakit Tamiya, dia juara. Dan mendapatkan hasil yang tidak sedikit. Seringkali kita menganggap bahwa orang-orang yang terbelakang ini yang mengalami kekurangan tidak memiliki apa-apa. Tetapi mereka diberi talenta juga oleh Tuhan. Lalu, kalau mereka yang terbatas saja mampu, mereka yang terbatas saja diberi talenta oleh Tuhan, bagaimana dengan kita yang normal-normal saja? Tentu kita lebih dari mereka. Mestinya ketika kita menerima talenta dari Tuhan, kita tidak hanya tinggal diam. Seharusnya kita segera pergi mengembangkan talenta yang ada di dalam diri kita. Percayalah bahwa kita sanggup melakukan itu. Walau hanya satu talenta. Tetapi Allah mengerti betul apa yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Ayo kembangkan talenta kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau talenta itu diberikan kepada kita sebagai orang tua, hendaklah kita sesegera mungkin menjalankan peran yang baik kepada anak-anak kita. Jadilah teladan iman yang mampu diandalkan oleh anak-anak kita. Kalau Tuhan memberikan talenta kepada kita menjadi pegawai, menjadi buruh, jangan pernah kita menunda pekerjaan. Syukuri setiap apa yang diberikan bagi kita. Cukupkan itu dengan rasa syukur. Kalau kita menjadi pelajar yang saat ini juga berhadapan dengan COVID-19, mungkin kita merasakan kejenuhan, merasakan capek pikir. Tetapi kembali Tuhan memberikan talenta itu kepadamu. Kerjakan apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Dan jangan pernah menunda-nunda pekerjaan itu. Jangan pernah bermalas-malasan. Supaya apa? Supaya pada saatnya tiba, kita mampu mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Sang Tuhan. Pada saat Tuhan hadir, kita mampu memberikan apa yang sudah Allah percayakan kepada kita. Dan jangan pernah di dalam kehidupan kita lalu ungkapan di ayat yang ke-30 itu terjadi. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
Ayo kita berusaha, ayo kita berjuang. Karena Tuhan tahu betul kondisi hidup kita, apa yang bisa kita lakukan. Karena bagaimanapun juga Dia juga tidak pernah tinggal diam. Dia menyertai kehidupan saya dan saudara. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Marilah dengan penuh penghayatan dan bersama seluruh umat Allah kita mengucapkan ikrar percaya kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa untuk sahabat-sahabat kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk kami boleh belajar bersama, memahami akan kehendak-Mu melalui kesaksian kitab suci. Kami boleh menjadi hamba yang mampu dipercaya oleh Tuhan, mampu mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan bebankan di dalam kehidupan kami. Bersyukur atas kesempatan dan waktu, Tuhan masih juga memberikan kekuatan, kesehatan, kedamaian, kesejahteraan bagi kami. Dan oleh sebab itu kami pun memohon berkat-Mu untuk kehidupan orang-orang yang terpuruk, kehidupan orang-orang yang memiliki persoalan, kehidupan orang-orang yang terus bergumul akan kehidupan keluarganya. Tuhan, Engkaulah yang akan menopangnya. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap persoalan, permasalahan, pergumulan yang harus dihadapi. Kami percaya bahwa jalan keluar yang Tuhan sediakan baik untuk mereka, baik untuk keluarganya, baik untuk orang-orang yang mengasihinya. Tuhan, berdoa untuk mereka yang sakit, berdoa untuk mereka yang terpapar COVID-19, berdoa juga untuk orang-orang yang berusaha untuk mengentaskan mereka, baik para dokter jurawat, tenaga medis lain, tenaga pastoral, orang-orang yang ikut serta mendampingi, memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka semua. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini juga berjuang untuk membebaskan kehidupan mereka dari keterpurukan, baik menyelesaikan persoalan ekonomi, menyelesaikan relasi dalam kehidupan keluarga, berusaha untuk memiliki usaha baru di dalam hidup mereka. Tuhan, layakkan mereka menerima kemuliaan yang berasal dari Tuhan sendiri. Gereja-gereja milik Tuhan, terlebih GKI Purbalingga, yang di dalamnya ada pelayan-pelayan khusus yang Kau panggil, Engkau layakkan mereka untuk menggembalakan jemaat-Mu di GKI Purbalingga. Engkau akan beri kekuatan, kesehatan, kedamaian, kesejahteraan, berkat Tuhan tercurah dan umur panjang pun Tuhan sertakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk keberadaan dan keberlangsungan LPP Sinode yang hari ini berulang tahun ke-52. Tuhan juga akan menopang mereka di dalam keberadaannya, sehingga tumbuh berkembang, boleh menjadi alat sarana Tuhan mendatangkan berkat bagi bangsa dan negara ini. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, di tengah-tengah pergumulan yang berat, Tuhan juga hadir, Tuhan juga menopang, dan Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga pemerintahan bangsa kami boleh tetap tegak berdiri dengan baik. Bahkan kami berdoa untuk pemilu kada yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember nanti. Tuhan juga akan berkati sehingga di tengah-tengah COVID-19 pun semuanya boleh berlangsung dengan aman, tanpa gangguan apapun. Terima kasih Tuhan. Kami juga hendak serahkan pergumulan pribadi kami, doa-doa pribadi kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah sahabat-sahabat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan melalui berkat yang telah kita terima untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan terambil dari Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Mari kita bersama-sama menaikkan doa persembahan kita. Bapa dalam surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Engkau masih memberi kami rezeki, Engkau masih memberi kami kesehatan. Saat ini ya Bapa, kami menaikkan persembahan kami. Kiranya Engkau sudi menerima, Engkau sucikan dan Engkau kuduskan persembahan kami. Dan ajarilah kami untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.